Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dapat melakukan kegiatan kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang budiman, ibu-ibu guru semua, guru PAUD, guru semuanya yang namanya guru. Hari ini saya akan membahas tentang sikap terhadap teman. Ya, tidak ada batas usia ya, sikap terhadap teman. Mungkin anak SMP, anak SD semuanya juga sama ya. Nah, semua bisa. Bagaimana kita membiasakan sikap terhadap teman? Jadi membiasakan kepada anak menanamkan sikap positifnya yang perlu dikembangkan dalam bergaul. Misalnya anak-anak di dalam bermain, ketika bertemu bersalaman, itu salam dan mengucap salam. Ketika bertemu dan berpisah, jika sudah bertemu assalamualaikum, waalaikumsalam, terus berpisah dia assalamualaikum, aku pulang dulu, terus berkata sopan. Jadi dia dalam menyapa temannya tidak bilang ndut, kurus, krempeng, tidak ada. Jadi dia bilang panggil temannya, ya, dia berkata sopan, saling membantu teman. Nah, di dalam bermain, di dalam dia saling membantu, biasakan. Ya, pasti anak-anak suka yang membantu teman. Ramah dan suka tersenyum pada teman. Jadi kalau sedang ini tidak marah. Jadi kalau anak-anak kita katakan kepada dia, kamu harus tersenyum pada teman. Kenapa? Senyum itu kan sedekah. Nah, kita senyum aja kepada teman, senyum, udah ada pahala. Katakan begitu. Saya teringat lucu, maaf ya sedikit ini. Pahala dengan piala beda. Jadi anak-anak ada yang bertanya begini, Bu, saya kapan dapat piala? Bukan piala, pahala. Pahala itu diberikan Allah ketika nanti di yaumil akhir. Kalau piala diberikan sekarang oleh guru. Jadi ada anak-anak dulu ketika saya mengajar, Bu Guru, saya mau pialanya yang banyak. Jadi mungkin kedengaran dia piala bukan pahala. Dan berulang-ulang dikatakan pahala. Ramah suka senyum, ini udah tadi. Suka menyapa teman. Jadi kalau jumpa teman dia suka menyapa. Ada juga anak yang diam duduk di pojok. Nah, ini tugas guru. Jangan ketika dia duduk di pojok sendiri, mengapa dia dah duduk di pojok? Ada apa dengan perasaannya? Pasti ada sesuatu yang dirasakan. Yang biasanya itu anak-anak broken home, itu kalau sampai di sekolah dia mendiri sendiri, dia ketakutan karena di rumahnya selalu ada yang marah. Kadang-kadang orang tuanya marah-marah, ibunya marah, ayahnya marah. Jadi anaknya tidak berani menyapa orang lain. Dia duduk sendiri dan di pojok dan duduk diam, tidak bermain. Jadi guru mengajak bermain, ajak dia bermain, bercanda, dan dia supaya dia melupakan hal yang di rumah. Makanya orang tua kalau bertengkar jangan di depan anak, kasihan anaknya. Dan jangan usahakan tidak menuruti hawa nafsu, karena setan selalu mendampingi kita untuk kalau ada rumah tangga yang baik dan ingin supaya kita ribut itu karena kita tahu bahwa setan itu musuh yang nyata kata Allah ya. Jadi jangan dengar. Jadi setiap keluarga sedikit aja centil langsung marah. Nah, itu tanda-tandanya sedang digoda sama setan.
riang. Jadi anak-anak itu harus riang, harus kreatif, harus imajinatif. Jadi karena anak-anak itu ada banyak anak yang kreatif, banyak anak yang imajinatif. Makanya berikan kesempatan kepada anak untuk bermain, makanya dia akan diperoleh anak-anak yang imajinasi ya. Terus sikap negatif yang harus dihindari apa? Nah, ini ada juga sikap negatif terhadap teman ketika bergaul, saling mengolok-olok. Itu harus segera diatasi ya. Mengejek teman, mencela dan menghina, itu harus benar-benar ditangani. Mengambil atau merebut barang milik teman. Kalau temannya sedang pegang, ini milik aku kemarin. Milik aku kemarin. Nah, jadi kita harus katakan, ini punya sekolah, harus berbagi. Jadi anak-anak tidak boleh hari ini pegang, besok orang lain pegang, besok lagi orang lain. Jadi kita harus berbagi. Tidak menyakiti teman, tidak berlaku curang, tidak berkata bohong. Jadi kita harus cepat marah. Makanya ditanamkan kepada anak jangan cepat marah. Dikit-dikit ada anak yang cepat marah langsung tinju. Jadi guru-guru harus mata jeli ketika anak bermain, jadi tidak melihat HP. Ketika anak bermain diawasi benar-benar, kadang-kadang sedang bermain sudah tonjokan, guru tidak tahu, sudah keluar darah. Jadi guru harus benar-benar melihat. Kalau di rumah dia bersama keluarga, dia orang tua yang melihat. Ini kalau di sekolah berkata keras dan kotor, nah ini tadi juga ada kemarin juga ada di dalam sikap terhadap orang tua. Sikap terhadap orang tua tidak berkata keras dan kotor. Nah, itu diulang-ulang juga supaya anak-anak tidak melakukan. Menghindari perkelahian. Nah, kalau udah marah, guru harus menanyakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada anak berkelahi memukul teman, tanya, mengapa kamu memukul dia? Terus mengapa kamu menangis? Biasanya kan satu mukul, satu nangis. Biasa udah masih kayak gini tangannya, yang satu sudah menangis. Jadi kita tanyakan, dan kita tidak memihak di antara keduanya. Jadi kita harus netral, objektif, harus berdiri tegak. Posisi kita sebagai guru tidak menyebelah ke sini. Jadi katakan bahwa tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengejek teman, mencela teman, menghina, tidak boleh. Berdosa itu sifat-sifat yang dibisiki sama setan. Ada nggak anak-anak dibisiki setan? Ada, sama dengan kita dewasa. Kita dewasa kalau dibisikin setan kan marah, cepat marah. Dikit-dikit marah, itu namanya lebih dekat dengan setan. Kalau kita sabar, kita tidak marah. Makanya ketika kita marah, kita harus ingat bahwa itu peran setan sudah di dalam otak kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.